Selamat datang pada mata pelajaran biologi kelas 11 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang jaringan tumbuhan, khususnya struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Selamat belajar. Materi yang akan kita pelajari pada media ini adalah struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, sedangkan dua materi yang lain akan diterangkan pada media pembelajaran berikutnya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan 1. Jaringan meristem, 2. Jaringan dewasa, 3. Pengangkutan pada tumbuhan. Macam jaringan pada tumbuhan terdiri atas 1. Jaringan meristem, 2. Jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan meristem terdiri atas meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa atau jaringan permanen terdiri atas jaringan pelindung, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penguat atau mekanik, dan jaringan pengangkut. Pengangkutan pada tumbuhan terdiri atas dua macam, yaitu pengangkutan ekstravaskular dan pengangkutan intravaskular. Jaringan meristem adalah jaringan yang masih aktif melakukan pembelahan atau bersifat embrional. Ciri-ciri jaringan meristem adalah sebagai berikut. Pertama, sel penyusun berukuran kecil. 2. Tanpa ruang antar sel. 3. Berdinding tipis. 4. Mempunyai nukleus yang besar. 5. Mengandung banyak sitoplasma. 6. Tidak mempunyai vakuola atau jika ada ukurannya kecil. 7. Memiliki sifat totipotensi. Apa itu totipotensi? Totipotensi adalah kemampuan sel untuk berkembang membentuk sel-sel lain sehingga menjadi individu baru yang utuh atau yang sempurna. Meristem primer. Meristem primer adalah jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan batang dan akar. Meristem primer berasal dari sel-sel promeristem yang berkembang menjadi 1. Protoderm atau bakal epidermis, 2. Prokambium atau bakal berkas pengangkut, dan 3. Parenkim atau meristem dasar. Meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah menjadi sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus atau velogen. Berikut ini adalah bagan jaringan gabus yang ada pada batang tumbuhan. Perhatikan yang diberi tanda merah adalah gabus dan kambium gabus. Kambium merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium disebut juga dengan kambium pembuluh atau kambium vaskuler. Kambium dapat ditemukan di dalam batang maupun akar tumbuhan dikotil, gymnospermae, dan beberapa tumbuhan monokotil lainnya, misalnya agave, pleomele, aloe, yucca, dan dracaena. Kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi bertambah besar.
Menurut letaknya, jaringan meristem dibedakan sebagai berikut. Pertama, meristem apikal yang terdapat pada ujung daun dan ujung akar. Yang kedua adalah meristem interkalar yang terdapat pada pangkal ruas batang. Dan yang ketiga adalah meristem lateral yang terdapat pada kambium pembuluh. Meristem apikal. Jaringan meristem ini terletak pada ujung akar dan ujung batang. Fungsi meristem apikal adalah melakukan pertumbuhan primer, yaitu pertambahan panjang batang, akar, dan cabang. Pada ujung batang, meristem ini terbagi menjadi 3 zona atau daerah, yaitu daerah pembelahan atau cleavage, daerah pemanjangan atau elongasi, dan daerah pendewasaan atau diferensiasi atau maturasi. Meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar adalah jaringan meristem yang terletak di bagian pangkal tiap buku pada tumbuhan yang berbuku-buku, misalnya tumbuhan rumput-rumputan. Pangkal ruas yang mengandung meristem ini berwarna lebih muda dibandingkan dengan bagian tengah maupun ujung ruas batang. Meristem ini berfungsi untuk menambah pertambahan panjang dan diameter ruas batang. Meristem lateral. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang terletak sejajar dengan permukaan organ tumbuhan tersebut, misalnya kambium dan kambium gabus atau velogen. Kambium termasuk meristem sekunder karena berasal dari parenkim yang bersifat meristem kembali. Fungsi jaringan meristem ini adalah melakukan pertumbuhan sekunder, yaitu pertambahan diameter batang. Berikutnya adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa atau jaringan permanen yaitu jaringan yang telah berhenti membelah dan sudah mengalami diferensiasi. Cirinya adalah sebagai berikut. 1. Tidak ada aktivitas pembelahan sel. 2. Ukuran sel relatif lebih besar. 3. Kadang sel telah mati. 4. Terdapat ruang antar sel. 5. Dinding sel mengalami penebalan sesuai fungsinya. 6. Sitoplasma sedikit dan 7. Vakuolanya besar. Jaringan dewasa atau permanen berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Jaringan pelindung, 2. Jaringan dasar, 3. Jaringan penguat, dan 4. Jaringan pengangkut. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdiri atas jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak di bagian paling luar dan menutupi permukaan organ di bawahnya. Sedangkan jaringan gabus adalah jaringan yang tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Jaringan ini memiliki sel gabus yang mati dan kosong. Bentuknya memanjang. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, susunan sel rapat tanpa ruang antar sel. 2. Vakuola besar dapat berisi antosianin. 3. Dinding sel beragam tergantung dari posisi dan jenis tumbuhannya. 4. Terdapat sitoplasma yang hidup dan mengandung kristal garam, kristal silikat, dan garam minyak. 5. Tidak berkloroplas kecuali di bagian sel penutup, pada hidrofit, dan tumbuhan di bawah naungan. Bentuk-bentuk jaringan epidermis. Yang pertama adalah sel silika dan sel gabus. Silika berisi kristal silika, sedangkan sel gabus berisi endapan suberin. Kedua dari sel selalu berpasangan, yang pada umumnya ditemukan di tulang daun Gramineae. Sel kipas atau sel buliform
berupa sederet sel yang lebih besar dari sel epidermis lainnya, berdinding tipis, vakuola besar, dan berisi air. Fungsi dari sel kipas adalah untuk membuka dan menutup daun, misalnya pada daun yang menggulung. Berikutnya adalah litokis. Litokis adalah sel yang berisi dari epidermis normal dengan pertumbuhan khusus ke arah dalam. Sel tersebut berisi kristal kalsium karbonat yang disebut dengan sistolit. Bentuk-bentuk jaringan epidermis lainnya adalah stomata. Stomata adalah celah dan kedua sel penutupnya. Sel penutup merupakan dua buah sel yang berbentuk khusus mengapit celah. Stomata dapat ditemukan di daun, batang, rizoma, perhiasan bunga, bakal buah, dan biji. Letak stomata dapat sejajar dengan permukaan epidermis atau tenggelam. Berikutnya adalah trikoma. Trikoma adalah tonjolan epidermis yang terdiri dari satu sel atau lebih yang digunakan sebagai ciri taksonomi familia. Fungsi trikoma pada tumbuhan adalah sebagai pelindung akan gangguan yang berasal dari luar dan mengurangi penguapan. Berikutnya adalah rambut akar. Rambut akar ini adalah modifikasi dari epidermis yang berfungsi dalam penyerapan air dalam tanah. Jaringan dasar atau parenkim. Jaringan parenkim adalah suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel yang hidup terstruktur morfologi dan fisiologi yang beragam namun dengan sifat yang sama dan masih melakukan kegiatan proses fisiologi. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar karena terdapat hampir di semua bagian tumbuhan. Ciri-ciri jaringan parenkim adalah: 1. Sel penyusunnya renggang, sehingga banyak terdapat ruang antar sel. 2. Berdinding sel tipis. 3. Sel berbentuk segi 6 atau segi banyak atau polihedral. 4. Terdapat banyak vakuola, dan kelima, ukuran sel besar dan hidup. Fungsi jaringan parenkim dalam tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyokong tubuh saat vakuola terisi air. 2. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan ketiga, tempat fotosintesis. Letak jaringan parenkim adalah: yang pertama, di dalam daun atau mesofil. 2. Pada akar dan batang. 3. Pada endosperma atau jaringan sel tempat penyimpanan cadangan makanan. 4. Pada empulur batang. Dan 5. Pada daging. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan sebagai berikut. 1. Parenkim asimilasi. 2. Parenkim pengangkut. 3. Parenkim penimbun. 4. Parenkim air. Dan 5. Parenkim udara atau aerenkim. Berdasarkan bentuknya, parenkim dibedakan sebagai berikut. 1. Parenkim palisade. 2. Parenkim spons. 3. Parenkim lipatan. Dan 4. Parenkim bintang. Parenkim asimilasi dan parenkim pengangkut. Parenkim asimilasi adalah jaringan parenkim yang bertugas memproduksi zat-zat makanan melalui peristiwa fotosintesis karena mengandung klorofil. Contohnya palisade dan spons. Sedangkan parenkim pengangkut merupakan parenkim yang terdapat di sekitar jaringan pengangkut. Sel-selnya berbentuk memanjang. Contohnya adalah xilem dan floem.
Parenkim penimbun yaitu parenkim yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan berupa gula, tepung, lemak, dan protein. Parenkim penimbun terdapat pada empulur batang dan akar, umbi, lapis, biji, dan akar tinggal. Parenkim air. Parenkim air adalah jaringan parenkim yang dapat menyimpan air. Pada umumnya, terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit, tumbuhan epifit, dan tumbuhan sukulen atau berair. Parenkim air berfungsi sebagai tempat penyimpanan air pada tumbuhan xerofit epifit atau sedikit air untuk menghadapi musim kemarau seperti pada tumbuhan kaktus dan lidah buaya. Parenkim udara atau dikenal dengan istilah aerenkim. Parenkim udara merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyimpan udara. Dijumpai pada tanaman anggrek, batang teratai, batang talas, dan batang tumbuhan genjer. Selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Pertama adalah parenkim udara. Parenkim udara atau aerenkim adalah jaringan parenkim yang dapat menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Aerenkim terdapat di batang dan daun tumbuhan hidrofit. Parenkim udara terdiri atas sel gabus yang berongga besar sehingga dapat membantu menjaga kelebihan air pada tumbuhan dengan habitat di perairan. Ruang antar selnya besar, sel-sel penyusunnya bulat sebagai alat pengapung di air, seperti parenkim pada tangkai daun tumbuhan enceng gondok. Parenkim pagar. Parenkim pagar atau jaringan tiang atau dikenal dengan istilah palisade adalah jaringan berbentuk bulat memanjang atau lonjong dan tersusun berjajar seperti tiang. Palisade berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis karena mengandung klorofil. Terdapat di dalam daun tepat di bawah jaringan epidermis. Parenkim bunga karang. Parenkim bunga karang atau jaringan spons adalah lapisan sel-sel yang tidak beraturan, memiliki banyak rongga udara dan terdapat di bawah lapisan jaringan tiang. Bunga karang memiliki juga klorofil yang berjumlah kecil atau tidak sebanyak palisade. Fungsi jaringan bunga karang adalah sebagai tempat fotosintesis. Parenkim bintang atau actinenkim. Parenkim bintang adalah parenkim yang menyerupai bintang karena bersegi 5 atau lebih. Selanjutnya, parenkim lipatan. Parenkim lipatan adalah parenkim yang terdapat pada pinus dan padi, dengan bentuk yang terlipat ke arah dalam serta banyak mengandung kloroplas. Selanjutnya, parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut adalah parenkim yang sel-sel penyusunnya berbentuk memanjang menurut ke arah pengangkutannya. Umumnya terdapat pada batang. Jaringan penguat. Jaringan penguat disebut juga jaringan penyokong, yaitu salah satu jaringan penyusun tumbuhan yang berfungsi memperkuat atau menyokong tubuh tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim.
Jaringan kolenkim tersusun dari sel-sel hidup dan bentuknya memanjang serta umumnya memiliki dinding dengan penebalan yang tidak teratur. Penebalan dinding terutama terjadi pada sudut-sudutnya dan terdiri atas bahan selulosa yang tebal. Jaringan kolenkim hanya memiliki dinding primer yang lunak, lentur, dan tidak berlignin atau tidak berkayu. Isi selnya dapat mengandung tanin dan kloroplas. Kolenkim dapat dijumpai pada batang, daun, bunga, dan buah. Pada akar yang terkena sinar matahari juga dapat dijumpai kolenkim. Ciri-ciri jaringan kolenkim adalah sebagai berikut. 1. Sel kolenkim berbentuk memanjang sejajar pusat organ yang ditempatinya. 2. Dinding sel tidak mengandung lignin, tapi mengandung pektin, selulosa, dan hemiselulosa. 3. Beberapa sel kolenkim memiliki kloroplas sehingga juga dapat berfungsi menunjang fotosintesis. 4. Pada dinding sel kolenkim biasanya mengalami penebalan setempat. Berdasarkan bentuk penebalan dan letaknya, jaringan kolenkim terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah jaringan kolenkim angular atau kolenkim sudut, yaitu jaringan kolenkim yang mengalami penebalan di bagian-bagian sudutnya. Jaringan kolenkim ini dapat ditemukan pada daun-daunan, misalnya daun tanaman seledri. Yang kedua adalah kolenkim lamelar atau kolenkim tangensial. Adalah jaringan kolenkim yang mengalami penebalan di bagian dinding sel yang tangensial atau menjalar saja. Jaringan ini menopang kekuatan lapisan luar struktur tanaman, seperti pada daun dan batang. Selanjutnya adalah kolenkim anular, yaitu jaringan kolenkim yang dinding selnya menebal dengan rata. Jaringan kolenkim satu ini merupakan jenis yang paling langka. Kita hanya dapat menjumpainya pada daun wortel dan beberapa tanaman merambat. Yang keempat adalah kolenkim lakunar atau lakunate. Adalah jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada permukaan ruang antar sel. Selanjutnya adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin atau zat kayu. Jaringan sklerenkim hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan sklerenkim terdiri atas serabut sklerenkim dan sklereid. Serabut sklerenkim disebut dengan istilah serat sklerenkim dan sklereid disebut dengan istilah sel batu. Serabut sklerenkim memiliki bentuk yang panjang, ramping, dan terdapat dalam bentuk untaian atau lingkaran. Serabut sklerenkim dapat ditemukan pada serat rami, agave, dan hibiscus sabdarifa. Sementara itu, sklereid berukuran lebih pendek dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Adapun sklereid sebetulnya dapat ditemukan pada semua bagian tumbuhan, terutama kulit kayu, pembuluh tapis, dan biji. Pada tempurung kelapa hampir seluruhnya terdiri atas sklereid. Sel-sel batu pada buah dapat memberikan ciri khas, misalnya struktur berpasir pada kulit buah dan daging buah pir, atau butiran berpasir pada daging buah jambu biji. Ciri-ciri jaringan sklerenkim. Yang pertama, terdiri atas sel mati dan dinding selnya tebal. 2. Hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. 3. Merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal dan terdiri atas lignin.
Yang keempat terdiri atas serabut sklerenkim dan sklerate. Serabut sklerenkim berupa benang panjang dalam berkas pengangkut. Serabut sklerenkim biasanya merupakan suatu seludang yang berhubungan dengan berkas pengangkut atau dalam kelompok yang tersebar dalam xilem dan floem. Sklerate atau sel batu terdapat pada semua bagian tumbuhan terutama di dalam kulit kayu, pembuluh tapis, buah, dan biji. Sklerate yang terdapat soliter di antara sel-sel lainnya disebut idioblast. Sel-sel sklerate juga dapat terhimpun menjadi sekelompok sel keras di antara sel-sel parenkim di sekelilingnya. Jaringan pengangkut. Pengertian jaringan pengangkut adalah jaringan yang berguna untuk transportasi hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dan pengangkutan air serta garam-garam mineral menurut Kimball tahun 1992. Fungsi jaringan pengangkut adalah untuk mengangkut zat-zat mineral yang terdiri atas unsur hara dan air yang diserap oleh akar dari tanah. Selain itu, jaringan pengangkut juga sebagai pengangkut zat-zat makanan hasil fotosintesis untuk disalurkan ke seluruh bagian-bagian tumbuhan. Xilem. Xilem adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan bahan mineral dari akar menuju daun. Jaringan xilem tersusun atas berbagai macam sel yang umumnya merupakan jaringan mati dengan dinding sel yang tebal dan terlapisi lignin, sehingga xilem juga berfungsi sebagai jaringan penyokong. Unsur-unsur xilem adalah sebagai berikut: 1. Trakeid, 2. trakea, 3. parenkim xilem, dan 4. serabut xilem. Trakeid berfungsi sebagai penopang dan penghantar air. Trakeid tersusun atas sel-sel yang berbentuk lancip dan panjang, di mana dinding selnya terdapat lubang-lubang atau pori-pori. Selain itu, dinding selnya memiliki lapisan yang lebih tebal daripada trakea. Trakea terbentuk dari sel-sel silinder yang mati setelah dewasa. Pada ujung selnya akan bersatu membentuk sebuah tabung berpori-pori yang berguna sebagai penghantar air. Ukuran sel trakea ini lebih besar namun lebih tipis daripada trakeid. Penebalan trakea ini akibat adanya zat lignin. Sel-sel parenkim yang terdapat pada xilem memiliki vakuola yang berukuran besar, sehingga dapat digunakan sebagai penyimpanan cadangan bahan makanan, getah, tanin, dan kristal. Pada umumnya terdiri dari sel-sel yang masih hidup. Selanjutnya, serabut xilem tersusun atas sel-sel panjang dengan ujung yang runcing. Pada dinding sel serabut xilem juga mengandung lignin dan pori-pori yang lebih sempit dibandingkan dengan trakeid. Floem. Floem adalah jaringan yang mengangkut zat makanan atau hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem tersusun atas 1. Buluh tapis yang berbentuk tabung dengan ujung yang berlubang. 2. Sel pengiring berbentuk silinder dengan plasma yang pekat. 3. Sel albumin terletak di dekat sel tapis yang merupakan sel parenkim kaya akan zat albumin. Sel albumin menyusun jari-jari empulur hanya ditemukan pada tumbuhan Gymnospermae. Serabut floem berbentuk panjang dengan ujung berimpit dan dindingnya tebal. 5. Parenkim floem, selnya hidup, memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut noktah. Parenkim floem berisi tepung, damar, atau kristal.
Berikutnya adalah pengangkutan pada tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua macam, yaitu pengangkutan ekstravaskular dan pengangkutan intravaskular. Pengangkutan ekstravaskular adalah pengangkutan di luar berkas pembuluh. Pengangkutan ini bergerak dari permukaan akar menuju ke bagian-bagian yang letaknya lebih dalam dan menuju ke berkas pembuluh. Pengangkutan ekstravaskular melalui dua cara, yaitu 1 simplas dan 2 apoplas. Simplas. Transportasi simplas yaitu bergeraknya air tanah dan zat terlarut melalui bagian hidup dari sel tumbuhan. Pada sistem simplas ini, perpindahan terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesmata. Transportasi simplas dimulai dari sel-sel rambut akar ke sel-sel parenkim kortek yang berlapis-lapis, sel-sel endodermis, sel-sel perisikel, dan akhirnya ke berkas pembuluh kayu atau xilem. Apoplas. Transportasi apoplas adalah menyusupnya air tanah secara difusi bebas atau transport pasif melalui semua bagian tak hidup dari tumbuhan, misalnya dinding sel dan ruang-ruang antar sel. Transportasi apoplas tidak dapat terjadi saat melewati endodermis, sebab dalam sel-sel endodermis terdapat pita Kaspari yang menghalangi air masuk ke dalam xilem. Pita Kaspari ini terbentuk dari zat suberin atau gabus dan lignin. Oleh karena itu, apoplas dapat terjadi di semua bagian kecuali endodermis. Pengangkutan intravaskular. Pengangkutan intravaskular adalah pengangkutan air dan zat terlarut yang terjadi air dalam dan berkas mineral pembuluh dari xilem tanah dan floem ke dalam dalam tubuh tubuh vertikal tumbuhan. oleh xilem. Vertikal Mengikuti maksudnya beberapa adalah teori sebagai berikut. pengangkutan Air dan zat yang terlarut pertama oleh adalah xilem teori menuju daun. Dickson-Joly. Sebaliknya, yang menyatakan menyatakan bahwa makanan naiknya air ke diangkut atas dari daun ke karena seluruh adanya bagian tarikan tumbuhan dari atas, yaitu floem. ketika daun melakukan transpirasi, air selalu bergerak dari daerah basah ke daerah kering. Yang kedua adalah teori tekanan akar, yang menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi air dalam air tanah dengan cairan pada saluran xilem. Teori yang ketiga adalah teori vital, yang menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat berlangsung karena adanya sel-sel hidup, misalnya sel-sel parenkim dan jari-jari empulur di sekitar xilem. Demikianlah materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Selamat belajar, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.